Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Dan juga adik-adikku yang saudara-saudara semuanya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Pertama, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa berjumpa kembali dalam kisah anak soleh. Ya, ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih bisa belajar bersama, saling mengingatkan di antara kita, dan juga saling memberikan ilmu di antara kita. Karena itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan yang sangat banyak kepada kita, kepada adik-adik semuanya, yang sampai-sampai kita tidak mungkin bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Apabila kalian menghitung nikmat Allah, pasti kalian tidak bisa menghitungnya. Jadi adik-adik semuanya, ketika menghitung nikmat Allah tidak mungkin bisa. Nikmat dari atas kepala sampai ke bawah, luar dan dalam, semuanya sangat banyak. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan cara terus belajar dan belajar mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Keduanya salat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Adik-adikku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita sering mendengar bahwasanya istilah al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Mereka para ulama, orang-orang yang sudah berjuang menegakkan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membawa amanah yang Allah Subhanahu wa taala embankan padanya, ilmu yang sudah sampai padanya kemudian dikembangkan, disampaikan kepada umat. Mereka adalah para ulama. Pantas mereka dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Maka pada kesempatan yang baik ini kita sampaikan kisah seorang ulama ahlu sunnah yang beliau ini sudah terkenal, dan beliau terkenal dengan gigihnya, kuatnya dalam pemendirian, dan juga tekun dalam belajar, dan semangat dalam berdakwah. Beliau adalah ulama yang lahir di kota Baghdad. Siapa dia? Siapa beliau ini? Beliau adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah rahmatan wasi'atan. Insyaallah kita sampaikan yang kami ambil rujukan dari buku yang diterbitkan oleh Perisai Quran tentang kisah Ahmad bin Hanbal rahimahullah rahmatan wasi'atan. Adik-adik yang semoga dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada umatnya bahwa setiap 10 tahun, setiap 100 tahun akan muncul orang dari umat Islam yang akan membawa perubahan dalam agama Islam. Jadi setiap abad, setiap 100 tahun akan muncul orang yang akan membawa perubahan dalam agama Islam ini. Artinya akan mengembalikan kepada ajaran yang murni, kepada ajaran yang awal.
Dan kali ini kita akan mempelajari kisah hidup seorang ulama yang sering disebut sebagai orang yang membawa perubahan pada agama Islam ini pada abad kedua Hijriah. Yang tadi kita sampaikan, ulama tersebut adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah rahmatan wasi'atan. Beliau dikenal membawa perubahan pada abad yang kedua Hijriah. Artinya mengembalikan umat ke jalan yang murni, kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana kelahiran dan keturunan dan sifat beliau. Nama lengkap beliau adalah Imam Ahmad. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Hanbal. Namanya Ahmad. Dikenal Imam Ahmad. Ahmad bin Hanbal, beliau lahir pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah di kota Baghdad, Irak. Jadi kelahiran beliau tahun 164 Hijriah di kota Baghdad, yaitu di Irak. Di mana beliau lahir di bulan Rabiul Awal. Sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahir di bulan Rabiul Awal. Kemudian garis keturunan Imam Ahmad rahimahullah bertemu dengan garis keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kakek yang bernama Nizar bin Ma'ad. Nizar bin Ma'ad. Ini sebuah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Imam Ahmad. Artinya ada kesamaan keturunan bersama, ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama jalur siapa? Nizar bin Ma'ad. Jadi beliau masih keturunan, ya, sama dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah lahir dari keluarga yang berkecukupan, artinya yang orang kaya. Beliau lahir dari orang yang berkecukupan. Ayah Imam Ahmad adalah wali kota daerah Sarkhos. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullah dikenal sebagai orang yang selalu memakai pakaian yang bersih, rapi, dan wangi. Karena kecukupan, Imam Ahmad rahimahullah rahmatan wasi'atan, bapaknya wali kota, alias orang yang kaya, bajunya bagus, pakaiannya bersih, rapi, dan wangi. Pantas karena orang berkecukupan. Imam Ahmad juga memiliki wajah yang tampan dengan kulit yang kemerahan. Di samping bajunya bagus, rapi, dan bersih, beliau juga mempunyai kulit yang bersih pula, yang wajah yang tampan pula. Subhanallah. Itu bagaimana kondisi Imam Ahmad bin Hanbal, dan juga dari segi fisiknya dan juga kehidupan beliau. Kemudian bagaimana pembelajaran beliau? Ternyata Imam Ahmad bin Hanbal, sosok ulama yang sudah dikenal oleh umat ini, beliau hidup di kalangan keluarga yang sudah mengenal Islam, keluarga yang sudah mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga yang dikenal dengan mengenal agama. Maka Imam Ahmad pun belajar agama sejak kecil. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal itu, anak-anak semuanya, adik-adik semuanya, beliau hafal Quran ketika berusia 10 tahun. Umur 10 tahun, beliau sudah hafal Al-Quran. Subhanallah. Luar biasa. Berarti sebelum balik, beliau sudah hafal Al-Quran. Ini nikmat yang sangat besar. Anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dijelaskan di sini bahwa keluarga Imam Ahmad rahimahullah sangat terkenal di kota Baghdad. Banyak dari keluarga Imam Ahmad rahimahullah yang menjadi ulama, wali kota, panglima perang, dan menteri. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullah sudah terbiasa untuk belajar sejak kecil. Dan saat usia 10 tahun Imam Ahmad sudah menghafal Al-Quran. Subhanallah, luar biasa. Jadi keluarganya saling mendukung. Nah, ketika kita mempunyai keluarga yang saling mendukung untuk belajar agama,
Itu nikmat yang sangat besar, harus disyukuri. Ketika Abi dan Umi mendukung Anda, mendukung adik-adik semuanya, anak-anak semuanya untuk belajar Al-Quran, alhamdulillah. Belajar TPQ, belajar di sekolah, alhamdulillah. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Ahmad didukung oleh keluarganya untuk belajar. Kemudian Imam Ahmad pun terus belajar dan belajar. Belajar Islam dari kota ke kota. Dari kota sini pindah ke kota sini, dan terus, bukan hanya belajar di tempatnya sendiri. Adik-adik yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad mulai belajar sejak anak-anak. Saat usia 16 tahun, Imam Ahmad mulai belajar kepada seorang ulama Baghdad yang bernama Hushaim bin Bashir rahimahullah. Hushaim bin Bashir rahimahullah. Itu guru beliau. Dan Imam Ahmad belajar sama Syekh Hushaim ini kurang lebih selama 4 tahun. Kenapa? Karena Syekh Hushaim meninggal dunia, sehingga beliau harus mencari tempat yang lain untuk belajar, melanjutkan kajiannya, mempelajari terus ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu Ahmad bin Hanbal, begitu semangat. Kemudian setelah Hushaim bin Bashir meninggal, Imam Ahmad pergi ke kota Kufah untuk melanjutkan belajarnya. Namun beliau merasa tidak puas hanya belajar di Kufah. Beliau pun melanjutkan perjalanannya ke kota Basrah. Ya, kemudian ke Kufah, kemudian belum puas lagi ke Basrah. Itulah kalau orang sudah cinta ilmu, kemudian dia pun semangat untuk mencari ilmu, terus dia akan terus belajar dan belajar, bahkan dihabiskan waktunya untuk belajar, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pemburu dunia, dia akan mencari dunia, terus dihabiskan waktunya untuk dunia. Nah, kita seharusnya seorang atau orang yang cinta kepada ilmu, kita berusaha mengejar ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan jangan puas dengan ilmu, terus belajar dan belajar. Kemudian setelah itu beliau pun terus belajar ke Hijaz, Makkah, Madinah, Yaman, Syam, Maroko, dan Aljazair. Subhanallah, beberapa tempat, negara-negara yang beliau kunjungi padahal zaman dulu, ya, luar biasa. Subhanallah, betapa bersemangatnya Imam Ahmad dalam belajar. Semoga kita semuanya bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari kesemangatan beliau dalam menuntut ilmu, mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, semangat dari tempat ke tempat. Jadi kalau belajar, misal dari daerah sini pindah ke sini, ke ustadz ini, ke ustadz itu, Masya Allah ya, dia banyak pengalaman, banyak ilmu yang dia ambil. Sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah rahmatan wasi'atan, dari negara satu ke negara yang lain. Walaupun Imam Ahmad sudah berkeliling banyak negara untuk belajar, beliau tidak pernah melupakan kampung halamannya. Kampung halaman Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya kembali ke kota Baghdad untuk mengajarkan ilmu yang telah dipelajarinya. Setelah beliau belajar dari negara satu ke negara lainnya, kemudian beliau mendapatkan ilmu, tidak lupa tentang kampungnya sendiri. Pulang kembali ke daerah Baghdad, dan beliau menyampaikan ilmunya sedikit demi sedikit. Menyampaikan ilmunya kepada umat di Baghdad, di Irak. Imam Ahmad pun menjadi salah satu ulama besar di kota Baghdad yang memiliki banyak murid. Bahkan dikisahkan bahwa setiap Imam Ahmad mengadakan kajian, mengajar di masjid, jumlah murid yang hadir mencapai 1000 orang. Subhanallah. Kalau kita melihat yang ngaji itu sampai 1000, luar biasa. Orang 100 saja sudah rame, 200 rame, 300 rame, apalagi sampai 1000. Berarti luar biasa. Imam Ahmad dikenal sebagai ulama Baghdad, ulama besar di Baghdad, di kota Baghdad. Bahkan sampai 1000 yang hadir di masjid beliau. Masya Allah, ini luar biasa. Ini menunjukkan bahwasanya ilmunya diberkahi Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya mubarak insyaallah.
Kemudian, apakah Imam Ahmad dalam kehidupannya mulus begitu saja? Ketika berdakwah, menyampaikan ilmu, mengajak masyarakat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah nggak ada cobaan, ujian? Ternyata Imam Ahmad itu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mendapatkan ujian. Ujiannya apa? Dia mendapatkan tantangan bahwa ketika mempertahankan bahwasanya Imam Ahmad mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Sementara masyarakatnya, bahkan pimpinannya saat itu sudah kemasukan pemikiran bahwa saja Al-Quran adalah makhluk. Maka pemahaman yang benar, Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Maka Imam Ahmad mempertahankannya, bahkan sampai disiksa, di penjara. Imam Ahmad pun tetap mempertahankannya. Coba kita lihat di sini. Saat Imam Ahmad kembali ke Baghdad, tersebarlah di tengah-tengah penduduk Baghdad ajaran yang salah. Dan ajaran ini diakui oleh pemerintah pada waktu itu. Mereka meyakini Al-Quran adalah makhluk yang Allah ciptakan. Padahal sebenarnya Al-Quran itu firman Allah dan bukan makhluk. Jadi pemahaman yang salah bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Ini dan sudah diyakini oleh pemerintah tersebut waktu itu. Imam Ahmad memahami dengan benar bahwa Al-Quran bukan makhluk. Beliau menolak dengan tegas ajaran yang salah ini dan berusaha untuk meluruskan kesalahan ini. Namun Imam Ahmad rahimahullah justru dipenjara dan disiksa. Ketika Imam Ahmad tidak sepakat dengan ucapan mereka, ucapan para penduduk di tempat di Baghdad dan juga termasuk pemerintahnya yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, sementara Imam Ahmad tidak sepakat karena Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akhirnya beliau dipenjara dan disiksa. Bahkan Imam Ahmad dipaksa untuk meyakini Al-Quran adalah makhluk. Tapi apakah beliau lepas begitu saja? Imam Ahmad tetap menolak keyakinan yang salah ini. Karena Imam Ahmad rahimahullah yakin Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan kegigihan beliau dalam memegang akidah yang sahih, memegang prinsip yang benar. Imam Ahmad meskipun disiksa tetap mempertahankannya. Bahkan walaupun dipenjara dan disiksa, Imam Ahmad tetap bersabar dan tidak mau meyakini Al-Quran adalah makhluk. Imam Ahmad ingin menunjukkan kebenaran kepada seluruh penduduk Baghdad. Beliau ingin mengajak mereka untuk meyakini bahwa Al-Quran itu firman Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh besar keimanan Imam Ahmad. Beliau sangat tegar dalam membela kebenaran walaupun beliau harus dipenjara dan disiksa. Meski demikian, Imam Ahmad tidak putus asa, terus mengajak umat, menyampaikan kepada umat bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, bukan makhluk. Mengajak terus kepada masyarakat Baghdad, meskipun dia diancam bahkan di penjara. Yang pada akhirnya Imam Ahmad mendapatkan pertolongan, bahkan dapat mendapatkan banyak pujian dari para ulama. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai ulama besar di zamannya, semua mengenal Imam Ahmad. Imam Ahmad dikenal sebagai ulama yang hebat dan sangat sabar. Imam Ahmad dipenjara dan disiksa, tetapi beliau tetap bersabar dalam kebenaran. Membela bahwa Al-Quran itu firman Allah, bukan makhluk. Kesabaran Imam Ahmad ini yang akhirnya dipuji oleh banyak ulama. Ini kesabaran beliau, ketabahan beliau mendapatkan penilaian tinggi dari para ulama. Seorang ulama bernama Ali bin Al-Madani, Ali bin Al-Madini rahimahullah berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan agama Islam ini dengan dua orang.
dia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dia tetap tegar dan beriman saat orang-orang keluar dari Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua adalah Imam Ahmad rahimahullah. Dia membela kebenaran ketika orang-orang dipaksa meyakini Al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad membela kebenaran di saat orang-orang dipaksa untuk meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk. Beliau tetap tegar dan tabah. Begitu juga tadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau tetap tabah. Beliau tetap tegar di atas Islam ketika banyak orang-orang yang keluar dari Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Maka tadi seorang ulama bernama Ali bin Al-Madini mengatakan demikian, bahwa sesungguhnya Allah memuliakan agama Islam ini dengan dua orang. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq dan Imam Ahmad bin Hanbal. Subhanallah. Begitu bagaimana kokohnya dan bagaimana ketabahan Imam Ahmad bin Hanbal dalam mempertahankan keyakinan yang benarnya. Kemudian Imam Ahmad juga memberikan nasihat untuk kita dan juga para muridnya yang begitu indah. Karena beliau juga mempunyai banyak murid tadi, ketika kajian bahkan sampai 1000 orang. Luar biasa. Maka banyak nasihat yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullah untuk keluarga, teman, juga muridnya. Beberapa nasihat Imam Ahmad adalah di antaranya Imam Ahmad memberikan nasihat kepada murid-muridnya, keluarga, dan kita semuanya. Ketika kamu ingin berbuat baik, kata beliau, cepatlah melakukannya. Ketika kamu ingin berbuat baik, maka cepatlah melakukannya. Bersegeralah. Sebelum kamu tidak bisa melakukannya. Ini nasihat beliau yang begitu indah. Jadi ketika kamu punya niat baik, sudah segerakan aja lakukan. Sebelum hilang kesempatannya. Karena tidak tahu. Sekarang kita bisa menyampaikan, ya besok belum tentu bisa. Maka ketika ada kesempatan untuk berbuat baik, maka lakukanlah. Jangan ditunda-tunda. Makanya kita lihat atau dengar pepatah lain dikatakan, la tu'akhir amalaka ilal hod ma taqdiru an ta'amaluhu al-yawm. Jangan kamu tunda kerjaanmu untuk besok hari selama kamu mampu hari ini. Ini membuat motivasi kepada kita untuk bergegas, berbuat baik. Kemudian nasihat yang kedua dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ini, bahwa orang yang memiliki sedikit harta dunia akan lebih sedikit pula pertanyaannya pada hari kiamat. Ini nasihat atau sebagai penyejuk hati bagi orang-orang yang dia belum dikarunia harta, bahwa orang yang memiliki sedikit harta dunia akan lebih sedikit pula pertanyaan pada hari kiamat. Jadi semakin sedikit, berarti semakin banyak hartanya, semakin banyak pertanyaannya. Ini nasihat daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Maka pantas beliau begitu rakus kepada ilmu, semangat sekali untuk mencari ilmu Allah SWT dari negara satu ke negara yang lainnya. Dari Basra, ke Kufah, ke Madinah, ke Mekah, ke Yaman, dan yang lainnya. Begitu semangat untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantas beliau memberikan nasihat seperti itu. Jadi kalau harta kalian sedikit, maka pertanyaan pun akan sedikit. Jadi kita lebih semangat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita harta yang banyak, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan infakkanlah jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikanlah hak-hak fakir miskin dan yang lainnya. Gunakan kesempatan untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ternyata kita dalam kategori orang-orang yang belum punya harta alias hartanya sedikit, maka bersyukurlah dan ingatlah bahwa semakin sedikit pula pertanyaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana nasihat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kemudian bagaimana kehidupan beliau? Kesederhanaan Imam Ahmad bin Hanbal. Dikatakan di sini bahwa Imam Ahmad rahimahullah berasal dari keluarga kaya
tetapi beliau hidup dengan penuh kesederhanaan. Salah satu anak Imam Ahmad bernama Saleh menceritakan, anaknya namanya Saleh, ada juga namanya Abdullah, anak beliau. Ada Saleh, ada Abdullah. Saleh menceritakan Imam Ahmad biasanya makan roti yang murah dicampur dengan minyak. Dah murah campur dengan minyak. Imam Ahmad juga tidak pernah membeli buah-buahan mahal. Artinya begitu sederhana. Kesederhanaan beliau. Subhanallah, betapa sederhananya hidup Imam Ahmad. Walaupun beliau bisa hidup dengan mewah, namun beliau tidak melakukannya. Karena Imam Ahmad tahu bermewah-mewahan dalam hidup tidak mendatangkan kebaikan. Betapa mulianya Imam Ahmad yang tidak tergoda dengan kemewahan dunia. Padahal beliau bisa dengan mudah mendapatkannya. Karena beliau keturunan orang kaya, tapi beliau hidupnya sederhana, tidak bermewah-mewahan. Ketika sedang mengajar pun, Imam Ahmad rahimahullah selalu bersikap sederhana. Subhanallah. Pernah suatu ketika murid-murid Imam Ahmad rahimahullah menyiapkan karpet dan bantal untuk Imam Ahmad. Ketika melihat karpet dan bantal itu, Imam Ahmad bertanya, untuk siapa ini? Atau untuk apa ini? Ada karpet diletakkan di situ, dan rencananya adalah untuk Imam Ahmad ketika ngajar. Maka ditanya, untuk apa ini? Kata muridnya, untuk Anda duduk. Hanya untuk Anda wahai Syekh, agar lebih nyaman saat mengajar. Jawab murid-muridnya. Imam Ahmad berkata, singkirkan karpet dan bantal ini. Kemudian Imam Ahmad duduk di atas tanah seperti murid-muridnya. Subhanallah. Sampai begitu tawaduknya dan sederhananya beliau duduk sebagaimana murid-muridnya. Tidak pakai karpet, karena murid-muridnya tidak pakai karpet. Artinya sama dengan murid-muridnya. Subhanallah. Kemudian lihatlah betapa sederhana dan rendah hati Imam Ahmad rahimahullah. Beliau tidak mau diperlakukan istimewa. Walaupun saat itu Imam Ahmad seorang ulama yang terkenal. Beliau lebih memilih untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan orang lain. Allahu Akbar. Jadi Imam Ahmad dengan murid-muridnya begitu dekat, dan sampai kedudukan beliau juga udah sama saja. Kita sama-sama duduk sebagaimana Anda juga duduk. Kemudian adik-adik yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para pemirsa Anda TV dimanapun Anda berada, akhlak Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad seorang ulama yang berakhlak mulia. Imam Ahmad selalu berusaha untuk meneladani Rasulullah SAW. Dalam buku kumpulan hadisnya, Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis tentang akhlak yang berbunyi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, yaitu Rasulullah SAW, diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Imam Ahmad. Beliau menjelaskan bahwa Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka beliau pun berusaha, Imam Ahmad berusaha berakhlak yang mulia. Beliau berusaha mengamalkan hadis tersebut dan selalu berakhlak mulia. Bahkan Abu Dawud As-Sijistani bercerita, Abu Dawud menceritakan Imam Ahmad tidak pernah berdebat tentang urusan dunia. Jadi urusan dunia dia tidak pernah berdebat. Namun jika berkaitan dengan ilmu agama, Al-Quran dan hadis, Imam Ahmad akan berbicara dengan jelas dan tegas. Ketika masalah dunia sudahlah, tapi kalau masalah urusan agama, Al-Quran dan Sunnah, dia akan berbicara dengan tegas. Itu Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad juga dikenal sebagai orang yang rendah hati, dermawan, tidak pernah dendam, tidak pernah dengki, santun dalam berperilaku, dan berkata selalu nampak ceria dan sabar. Betapa mulianya akhlak Imam Ahmad rahimahullah, semoga kita bisa meniru akhlak beliau. Subhanallah, sudah penyabar, santun, tidak dengki, tidak iri. Allahu Akbar. Alangkah indahnya berteman dengan orang seperti itu. Maka kita berusaha meneladani, mengambil ibrah, hikmah dari
bagaimana ulama bersikap. Yang begitu sabar, santun, kemudian dia tidak iri dan dengki. Kemudian anak-anakku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Imam Ahmad adalah pembaru agama. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa banyak ulama yang mengatakan Imam Ahmad adalah seorang ulama pembaru agama. Seperti hadis Rasulullah SAW yang mengatakan setiap 100 tahun akan ada ulama yang memperbaharui agama Islam. Maksud dari memperbaharui ini bukan mengganti syariat Islam yang ada seperti sholat, puasa, dan haji dengan yang lainnya. Bukan. Tapi dia mengembalikan ke ajaran yang murni. Jadi memperbaharui agama berarti mengembalikan agama Islam yang telah dipahami dengan salah oleh banyak orang, dan Imam Ahmad ulama yang dianggap telah mengembalikan ajaran Islam yang benar. Jadi pemahaman-pemahaman yang salah diluruskan oleh Imam Ahmad. Dan jadi setiap 100 tahun ada ulama muncul yang mengembalikan umat kepada ajaran yang benar. Ketika banyak orang yang memahami agama Islam yang dengan salah, pembaharuan yang dilakukan Imam Ahmad dengan mempertahankan keyakinan bahwa Al-Quran bukan makhluk, tapi firman Allah Subhanahu wa taala. Bertahun-tahun lamanya Imam Ahmad bersabar saat khalifah memenjarakan dan menyiksa beliau. Khalifah memaksa semua penduduk negeri untuk meyakini Al-Quran adalah makhluk. Jika tidak ada yang menentang, dia akan penjara. Jika ada yang menentang, dia akan penjara dan siksa seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Ini khalifahnya memaksa penduduknya untuk mengikuti keyakinannya. Al-Quran adalah makhluk. Kalau ada yang menentang akan dipenjara sebagaimana Imam Ahmad. Tapi Imam Ahmad bertahun-tahun berdakwah mempertahankan akidahnya dan berusaha mengembalikan umat kepada ajaran yang benar. Namun Imam Ahmad tetap bersabar dan bertahan walaupun disiksa dan dipenjara. Imam Ahmad yakin Al-Quran bukanlah makhluk, dan karena kesabaran Imam Ahmad, inilah para ulama menganggap Imam Ahmad sebagai pembaru agama di zamannya. Jadi karena kesabaran beliau mempertahankan Islam, mempertahankan keyakinan yang benar, maka dikenal sebagai pembaharu agama pada abad tersebut. Abad keberapa? Abad kedua Hijriah. Dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya penduduk Kufah tahu bahwa pemahaman Al-Quran itu makhluk adalah tidak benar. Pemahaman Al-Quran makhluk itu tidak benar. Hal ini juga berkat kesabaran Imam Ahmad rahimahullah yang saat itu menjadi teladan bagi banyak orang untuk tidak mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Andai saja Imam Ahmad tidak sabar, maka bisa jadi pemahaman yang salah itu akan terus tersebar sampai sekarang. Ya, kalau Imam Ahmad sampai lepas saat itu ketika disiksa terus mengikuti pemahamannya masyarakat, pemahamannya khalifah, sudah akhirnya punah pemahamannya. Tapi ternyata tidak, beliau tetap sabar. Kemudian Imam Ahmad adalah seorang ulama yang rajin menulis hadis, mengumpulkan hadis-hadis. Dia akan menulis buku-buku seperti Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya. Imam Ahmad dikenal sebagai ulama ahli di bidang hadis. Imam Ahmad menulis sebuah buku yang mengumpulkan ribuan hadis. Buku Imam Ahmad ini berjudul Musnad. Selain itu, Imam Ahmad juga menulis buku yang berjudul Jami' al-Kabir dan juga Jami' al-Saghir. Ada Jami' al-Kabir, ada Jami' al-Saghir, ada Musnad Imam Ahmad. Itu kumpulan-kumpulan beliau. Kemudian kaum muslimin banyak mengambil manfaat dan faedah dari buku-buku yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah sampai hari ini. Seperti Musnad Ahmad bin Hanbal. Ya, banyak diambil oleh kaum muslimin faedah dan manfaatnya. Itulah kalau orang dia menulis karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu yang terus akan berkembang. Kemudian guru-guru Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Sebelumnya telah disebutkan bahwa Imam Ahmad ulama yang rajin dan giat belajar. Imam Ahmad berkeliling ke banyak negara untuk belajar ilmu agama dari para ulama lainnya.
Seorang ulama yang bernama Al-Mizzi mengatakan guru Imam Ahmad mencapai lebih dari 100 orang. Jadi guru beliau nyampe 100 orang. Coba adik-adik semuanya. Jadi bukan cukup 1, 2. Kalau guru terus belajar dan belajar. Dia telah betapa bersemangatnya Imam Ahmad rahimahullah dalam belajar sehingga memiliki lebih dari 100 guru, 100 guru tadi, 100 guru. Di antara guru Imam Ahmad yang terkenal adalah Ismail bin Ulyah, kemudian Hushaim bin Basir yang kita sebutkan di awal tadi. Hushaim bin Basir yang beliau belajar dengan beliau hanya 4 tahun kemudian meninggal. Beliau pindah ke guru yang lainnya. Kemudian ada Waqi bin Al-Jarrah, Sufyan bin Uyainah, dan masih banyak lagi. Ini guru-guru beliau. Guru-guru Imam Ahmad ini berasal dari berbagai kota dan negara. Oleh karena itu, tidak salah jika Imam Ahmad memiliki ilmu yang sangat luas. Karena gurunya banyak. Dan pengalamannya banyak dari kota ke kota, dari negara ke negara lainnya. Kemudian, bagaimana murid dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah? Jumlah murid Imam Ahmad bin Hanbal sangat banyak. Dalam sebuah pelajaran yang disampaikan oleh Imam Ahmad di Masjid Kota Baghdad, ada lebih dari 1.000 orang yang hadir. Tadi sampaikan di depan bahwa ketika beliau kajian di Masjid Baghdad sampai 1.000 yang hadir. Subhanallah, begitu banyak. Dan banyak dari murid Imam Ahmad yang nantinya menjadi ulama besar seperti gurunya. Di antara murid-murid Imam Ahmad adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sudah enggak asing lagi. Siapa Imam Bukhari dan siapa Imam Muslim? Beliau mengumpulkan hadis-hadis sahih. Dan juga Imam Bukhari dan Imam Muslim mengumpulkan hadis-hadis sahih. Beliau adalah murid Imam Ahmad. Kedua murid beliau ini kemudian menulis kitab yang berisi hadis-hadis sahih dan menjadi rujukan para ulama setelahnya. Selain itu, ada juga Abu Zur'ah, kemudian Abu Dawud, kemudian Abu Bakar Al-Marwazi, dan masih banyak lagi. Selain itu, kedua anak Imam Ahmad yang bernama Abdullah dan Saleh juga menjadi ulama seperti ayah mereka. Subhanallah. Abdullah dan Saleh juga termasuk menjadi ulama, putra daripada Imam Ahmad bin Hanbal ini. Itu bagaimana kondisi kehidupan Imam Ahmad. Jadi seorang ulama Ahlus Sunnah yang dikenal dia mempunyai keteguhan, kesemangatan dalam belajar sehingga menelurkan banyak ulama. Subhanallah. Begitulah indahnya menjadi orang yang bisa menyebarkan ilmu, kemudian mempunyai murid yang dia menyebarkan ilmu juga, dia akan terus mendapatkan pahala yang terus mengalir. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ali." Siapa yang menunjukkan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana yang dia kerjakan. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal ini yang tadi punya guru yang banyak sampai 100 lebih, kemudian muridnya banyak, ketika hadir kajian sampai 1.000 lebih, subhanallah, bahkan menelurkan beberapa murid. Luar biasa adik-adik semuanya. Berarti beliau terus dapat pahala meskipun sudah meninggal. Apalagi kitab-kitab yang ditulis terus dibaca dan dikaji. Ada adik yang semoga dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad akhirnya juga sebagaimana manusia biasa. Beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Meninggal. Imam Ahmad wafat. Beliau wafat di awal bulan Rabiul Awal. Di awal bulan Rabiul Awal tahun 241 Hijriah. Imam Ahmad meninggal dunia setelah menderita sakit. Jadi meninggal tahun 241 Hijriah. Kalau lahir tahun tadi 164 Hijriah tadi. Berarti umurnya berapa beliau? 77 tahun. Sekitar 77 tahun. Subhanallah. Itu yang sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur umatku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sekitar 60 sampai 70 tahun itu. Itu antara segitu. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal ini umurnya berarti 77 tahun.
ternyata meninggal juga di bulan Rabiul Awal. Saat meninggal dunia, ada ribuan orang yang datang untuk mensolatkan dan mengantarkan jenazah Imam Ahmad. Subhanallah. Kalau kita lihat ulama meninggal, kemudian yang mengiringi banyak sekali. Subhanallah. Kita ikut senang dan kita mendoakan semoga Allah SWT merahmati beliau. Dan itulah diantara menunjukkan ilmu yang bermanfaat. Murid-muridnya pada mau menghadiri dan kaum muslim pada mau mendoakan. Allahu Akbar. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mudahkan kepada kita untuk belajar ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya untuk meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan Imam Ahmad ini ketika meninggal yang mensolati sampai subhanallah ribuan, yang mengantarkan jasa ramai sekali. Maka subhanallah ya, kalau kita lihat ulama yang seperti yang baru meninggal, Ustaz kita Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah rahmatan wasi'atan, Masya Allah, yang takziah, yang menghantar jenazahnya begitu banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Nah, kembali kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad ketika meninggal, ya, beliau yang mensolati dan yang mengantarkan jenazahnya begitu banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Imam Ahmad yang telah mengisi hidupnya dengan belajar dan memperjuangkan agama Islam. Dan semoga kita bisa meladani kesabaran beliau. Itulah kisah ulama Ahlus Sunnah yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Maka bisa kita ambil pelajaran, ambil hikmah dari kisah beliau. Di antaranya yang pertama adalah kita hendaknya terus untuk semangat belajar, untuk talabul ilmi, mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan ilmu kita akan jadi mudah hidupnya. Dengan ilmu hidup akan lebih terarah, dan dengan ilmu akan lebih nyaman hidupnya. Akan membimbing kita semuanya. Sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah tadi, sejak kecil beliau sudah belajar Al-Quran, bahkan umur 10 tahun beliau sudah hafal, dan beliau didukung oleh keluarganya. Dan beliau lahir dari keluarga yang berkecukupan, tapi beliau tetap sederhana. Yang kedua, semangatnya. Setelah kita melihat bagaimana kesemangatan beliau dalam belajar, yang kedua adalah mengambil kesabaran beliau dalam menghadapi tantangan. Kesabaran beliau dalam menghadapi tantangannya dia dapati. Kita hendaknya ketika mendapatkan ujian, kita mengingat bahwasanya balasan yang besar kepada orang yang bersabar adalah balasan tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah SWT akan membalas kepada orang yang sabar tanpa batas. Nah, ini Imam Ahmad ketika mempertahankan akidah yang benar bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk, tidak mendapatkan sisaan, bahkan di penjara, tapi beliau tetap sabar. Subhanallah. Pelajaran ketiga adalah bagaimana kesederhanaan beliau. Kesederhanaan beliau dan tawadhu beliau, dan bagaimana beliau bersikap dengan murid-muridnya. Bahwa beliau rahimahullah, Imam Ahmad ini adalah orang yang dikenal dengan sederhana tadi. Meskipun dia punya kesempatan untuk hidup mewah, bermegah-megahan, tapi beliau itu subhanallah sederhana. Dari segi makannya, pakaiannya, bahkan sampai memberikan nasihat kepada umatnya, ketika Anda hartanya sedikit, maka sedikit pula pertanyaannya. Subhanallah. Ketika Anda sedikit hartanya, maka sedikit pula pertanyaannya. Kemudian hikmah atau faedah yang berikutnya adalah hendaknya seorang guru juga memberikan nasihat kepada murid-muridnya, memberikan wejangan, nasihat dan arahan kepada murid-muridnya dan kepada kaum muslimin. Di antara tadi nasihat dari Imam Ahmad bin Hanbal adalah ketika Anda ingin berbuat baik, maka cepatkanlah, karena belum tentu nanti Anda mempunyai kesempatan. Selama Anda punya kesempatan untuk berbuat baik, maka lakukanlah.
bersegeralah untuk berbuat baik. Ini yang bisa kami sampaikan, dan terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan kami. Hanya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.